Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Martang. Di sini saya akan membahas materi sebelumnya, yaitu syariat di masa para imam mujtahid atau a'immatul mujtahidah. Nah, pada masa para imam mujtahid, syariat Islam mengalami perkembangan metodologis yang signifikan. 4 imam besar yang dikenal luas adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Masing-masing memiliki pendekatan istinbat, penggalian hukum yang khas, dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, dan keilmuan pada zamannya. Nah, adapun yang pertama itu Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya itu An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, lahir di Kufa atau Irak 5 September 699 Masehi atau 80 Hijriah. Wafat di Baghdad 18 Juni 767 Masehi atau 150 Hijriah. Masa hidupnya mengalami 2 dinasti besar, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Adapun metode istinbatnya yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat, kemudian ijma, qiyas, urf, dan istihsan. Istihsan itu digunakan untuk menghindari kekakuan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan. Adapun catatan sejarahnya itu pernah dipenjara karena menolak jabatan hakim yang ditawarkan oleh penguasa Abbasiyah karena khawatir tidak dapat berlaku adil di bawah tekanan politik. Nah, adapun yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbahi, lahir dan wafat di Madinah 93 Hijriah atau 711 Masehi sampai 179 Hijriah. Karya utamanya itu Al-Muwatta, komplikasi hadis dan pendapat sahabat atau tabi'in berdasarkan bab fikih. Adapun metode istinbatnya itu yang pertama Al-Quran, Sunnah, amal al-Madinah, Ahlul Madinah, ijma, qiyas, masalah mursalah. Adapun ciri khasnya itu berpegang teguh pada tradisi Madinah sebagai representasi praktik ibadah Nabi. Sikap terhadap penguasa itu tegas dan independen, menolak intervensi politik dalam fatwa. Adapun murid terkenalnya itu Imam Syafi'i, Ibnu Al-Qasim, Abdullah bin Wahab. Dan ketiga itu Imam Syafi'i, nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Al-Indris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza atau Palestina 150 Hijriah, wafat di Fustat, Mesir 204 Hijriah. Keturunan Quraisy, memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun metodenya yaitu metode istinbat Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, istidlal, penalaran hukum, menyatukan pendekatan rasional Kufah dan tekstual Madinah. Adapun riwayat hidupnya itu hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Belajar kepada Imam Malik di usia muda dan dipercaya mengajarkan Al-Muwatta. Pernah dituduh makar di Yaman namun dibebaskan berkat intervensi Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Murid terkenalnya itu Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani, begitulah. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu nama lengkapnya itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibani, lahir dan wafat di Baghdad 164 Hijriah atau 780 Masehi sampai 241 Hijriah. Keahliannya itu hadis, fikih, akidah. Koleksinya lebih dari 3.000 hadis. Metode istinbatnya itu Al-Quran, Sunnah, fatwa, sahabat, ijma, qiyas dengan sangat hati-hati. Adapun cirinya itu menggunakan akal mendahulukan teks. Ujian hidupnya menolak doktrin Al-Quran yang dipaksakan oleh penguasa Abbasiyah dan tetap teguh meski disiksa dalam peristiwa Minnah. Gurunya itu Imam Syafi'i, Waqi bin Al-Jarrah. Adapun muridnya Abu Daud, Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Khalal. Mungkin sampai di situ yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Minallah musta'an wa alaihi qasdus sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.